selamat datang di eksplorasi materi kita kali ini. Seneng banget rasanya bisa nemenin Anda. Gini, pernah nggak sih Anda bangun pagi, ngerasa badan tuh sehat, bugar, tapi entah kenapa di dalam hati rasanya capek banget. Kayak hampa gitu. Nah, hari ini kita bakal ngebedah satu kajian yang benar-benar menarik soal eksistensi kita sebagai manusia. Dan nyari tahu nih, apa sih sebenarnya akar dari burnout yang sering banget kita rasain diam-diam. Siapin diri Anda ya, karena kita bakal ngelihat diri kita dari kacamata yang sama sekali baru. Pertanyaannya, kenapa tubuh bisa sehat tapi jiwa lelah? Ini tuh paradoks universal. Hampir semua orang dewasa modern pasti pernah ngerasain ini. Kita hidup, makan, kerja, beraktivitas, tapi rasanya energi kita tuh terkuras habis kan? Nah, kajian ini bakal ngasih kita semacam peta baru, sebuah jalan keluar yang bakal menggeser total cara kita merawat diri sendiri. Oke, kita langsung masuk aja ke agendanya. Pembahasan kita hari ini dibagi jadi 5 poin. Siapa sesungguhnya diri kita, terus kita bedah tubuh, jiwa, dan roh, lanjut ke efek domino 3 dimensi, konsep manusia sebagai modal eksistensial, dan terakhir, peta investasi praktis. Kita mulai dari bagian pertama. Siapa sesungguhnya diri kita? The Tripartite Human. Biasanya kan kalau ngomongin anatomi manusia, kita sering banget misahin antara fisik dan batin ya, seolah-olah mereka tuh nggak saling kenal. Padahal premis utamanya tuh gini, manusia adalah makhluk tripartit. Kita ini punya tubuh, jiwa, dan roh. Dan dengerin ini ya baik-baik, ketiga dimensi ini nggak bisa dikelola secara terpisah. Begitu kita sadar kalau diri kita ini adalah satu harmoni yang utuh, ini bakal bener-bener ngubah cara kita menjaga kesejahteraan diri kita sendiri. Bener-bener nggak bisa dipisahin. Lanjut ke bagian kedua, membedah tubuh, jiwa, dan roh. Beyond the surface. Nah, gimana sih kajian kita mendefinisikan tubuh? Ternyata tubuh itu lebih dari sekedar wadah atau casing buat jiwa kita. Secara neuroscience, tubuh itu ibarat prosesor informasi yang sangat mandiri. Ada satu studi dari Columbia University yang nemuin hal luar biasa. Cuma dengan ngubah postur tubuh jadi lebih tegak dan buka bahu selama 2 menit aja, hormon stres kortisol Anda langsung turun drastis. Dan hormon testosteron yang bikin pede malah naik. Bayangin, tubuh itu nggak cuma ngerespon pikiran, tapi postur tubuh Anda secara harfiah menciptakan pikiran itu sendiri. Terus kita masuk ke jiwa atau psyche. Ini tuh pusat memori, kesadaran, dan emosi kita. Yang bikin merinding dari temuan sains modern, terutama dari HeartMath Institute, adalah soal jantung kita. Dulu tradisi kuno sering bilang jantung tuh tempatnya jiwa kan? Ternyata sains ngebuktiin kalau jantung punya sistem saraf intrinsiknya sendiri. Jadi, jantung kita itu memproses informasi secara mandiri dan aktif ngirim sinyal neurologis ke otak. Wow kan, dia bukan cuma pompa darah biasa. Dimensi ketiga, roh atau pneuma. Ini bisa dibilang antena kita, dimensi penghubung ke atas buat bersekutu sama Sang Pencipta. Dan tahu nggak, sains juga mengkonfirmasi hal ini. Riset neuroscience dari Newberg nunjukin kalau praktik spiritual yang konsisten, kayak doa kontemplatif gitu, bener-bener ngubah struktur fisik otak kita. Praktik ini bisa menebalkan korteks prefrontal dan nenangin amigdala, bagian otak yang ngurusin rasa takut. Jadi doa itu bukan sekedar aktivitas agama ya, doa itu secara harfiah adalah neuroplastisitas. Intinya gini, seperti ditekankan oleh kutipan ini, kita ini bukan sekedar roh yang kebetulan nyasar dan numpang di dalam tubuh. Kita ini kesatuan yang luar biasa mendalam. Artinya apa? Kita sama sekali nggak bisa ningkatin kualitas spiritual kita dengan cara ngabaikan atau bahkan nyiksa fisik kita. Merusak satu bagian berarti merusak keseluruhannya. Masuk ke bagian ketiga, efek domino 3 dimensi, the network of influence. Logikanya gini, karena ketiganya satu kesatuan, apa yang terjadi di satu dimensi pasti langsung bergema dan merembet ke dimensi lainnya. Di sini kita bisa lihat ilustrasi jaringan pengaruhnya secara nyata. Contoh nih, dari tubuh ke roh, kalau Anda kurang tidur dan kecapean fisik, kapasitas Anda buat dengerin suara Tuhan atau berkontemplasi juga ikut tertutup. Atau dari jiwa ke tubuh. Stres dan depresi klinis tuh nggak cuma bikin sedih, tapi secara biologis bisa mempercepat penuaan sel Anda sampai 8 tahun. Gila kan? Ini bukan cuma soal emosi aja, ini realitas fisik. Tapi masalahnya, kita sering banget kejebak di dua ilusi yang ekstrem ini. Di satu sisi ada ilusi asketisme, yang mikir tubuh tuh nggak penting asalkan rohnya kuat. Ini bahaya ya, karena ngerusak bait jasmani kita sendiri.
Di sisi lain, budaya modern nawarin industri wellness. Mereka jago banget ngeoptimasi nutrisi, rutinitas gym, dan suplemen. Tapi ngebiarin dimensi roh bener-bener kosong dan kelaparan. Nah, solusi yang benar itu ya, jalan tengah. Ketiga dimensi ini harus dihidupi dan dirawat bareng-bareng buat dapat kedamaian yang benar-benar utuh. Sekarang bagian keempat, manusia sebagai modal eksistensial, redefining our value. Buat ngerawat tiga dimensi tadi, kita harus mendefinisikan ulang nilai diri kita nih. Dan jujur aja, kita harus nantang satu pemikiran toksik yang sering kita dengar. Pernah dengar kan orang bilang, sehat itu mahal, wah itu penyesatan. Faktanya, sehat itu bukan biaya, melainkan investasi. Yang mahal itu justru sakit. Biaya itu kan pengeluaran yang nguras dompet dan habis gak ada sisa. Tapi investasi itu sesuatu yang Anda tanam sekarang buat ngasilin untung berkali lipat di masa depan. Makanya bersikap proaktif jaga kesehatan itu udah jadi kewajiban logis. Poin pentingnya lagi, kita ini sebenarnya bukan pemilik tubuh kita sendiri loh. Kita ini cuma pengelola atau stewards. Konsep ini luar biasa. Coba deh bayangin diri Anda sebagai modal eksistensial. Sebuah modal total yang dititipin sama pencipta supaya Anda bisa hidup dan melayani. Kalau kita biarin kesehatan kita hancur karena gaya hidup ngawur, itu bukan sekedar kelalaian. Itu artinya kita jadi pengelola modal yang buruk. Nah, bagian terakhir, yang kelima, peta investasi praktis, the action plan. Terus, gimana sih cara praktisnya kita investasi setiap hari pada modal eksistensial ini? Pertama, investasi tubuh. Aturannya simple, makan makanan utuh atau whole foods, hindari racun kayak logam berat, dan bergeraklah dengan intensi. Angkat beban atau olahraga resistensi 3 kali seminggu itu bukan cuma biar otot kelihatan bagus ya. Latihan ini memicu otak ngeluarin BDNF, sebuah protein yang benar-benar ngebangun neuron baru di otak Anda. Otak yang sehat bakal langsung meningkatkan rasa percaya diri Anda. Terus yang kedua, investasi jiwa. Kuncinya di sini adalah belajar berhenti sebelum Anda dipaksa berhenti karena sakit atau stres. Ikutin ritme ultradian alami otak Anda, istirahatlah tiap 90-120 menit. Dan yang lebih krusial, sisihkan 10-15 menit buat hening total setiap hari. Tanpa gawai, tanpa gangguan, keheningan ini mengaktifkan apa yang disebut default mode network di otak. Anggap aja ini kayak ruang gantinya jiwa Anda. Jiwa butuh banget keheningan ini buat memulihkan kewarasan dan memperbaiki memori. Dan yang ketiga, investasi roh. Ini berarti Anda membangun mezbah harian secara konsisten. Intinya ada di persekutuan. Baca firman, berdoa dengan jujur, dan berdiam diri untuk sungguh-sungguh dengerin. Kedamaian spiritual itu bukan sebuah teknik relaksasi, tapi sebuah relasi. Dan yang namanya relasi butuh banget kehadiran harian yang konsisten. Bukan cuma luapan emosi intens yang Anda lakuin sebulan sekali. Nah, master plan ini merangkum semuanya dengan sangat brilian. Anda bisa lihat gimana nutrisi fisik, ruang keheningan jiwa, dan mezbah doa harian itu bekerja bersamaan. Kalau Anda berinvestasi di ketiga area ini secara seimbang, Anda nggak cuma ngerasa mendingan. Anda lagi menciptakan versi diri Anda yang energinya stabil, pikirannya jernih, dan punya kedamaian yang melampaui akal. Ini benar-benar investasi paling menguntungkan yang pernah Anda lakuin. Pada akhirnya, buat apa sih kita repot-repot ngejaga semua keseimbangan ini? Karena merawat modal eksistensial ini adalah persiapan buat panggilan yang jauh lebih besar. Kayak kutipan yang indah ini, kita dipanggil buat mengasihi dan melayani dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Semuanya, Anda nggak akan pernah bisa ngasih yang terbaik kalau instrumen di dalam diri Anda lagi rusak dan terbengkalai kan? Jadi setelah kita membongkar kerangka pemikiran ini bareng-bareng, izinkan saya ninggalin satu pertanyaan tajam buat Anda. Coba renungkan, di antara tubuh, jiwa, dan roh, dimensi mana yang paling sering Anda abaikan akhir-akhir ini? Saya harap banget eksplorasi mendalam kita kali ini bisa memicu semangat Anda buat meninjau lagi portofolio investasi kehidupan Anda dan nemuin harmoni itu kembali. Terima kasih sudah menyimak, dan yuk mulai kelola modal eksistensial Anda hari ini juga.